Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil topik dari berakhlak adalah berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Studi kasusnya adalah untuk yang berorientasi pada pelayanan, bagaimana ini kejadian yang sudah terjadi. Saya sebagai DPL KKN, itu ini yang kedua dari beberapa kali menjadi DPL, yaitu kita harus siap ketika mahasiswa KKN kita mengalami masalah. Sebagai contoh, ketika kami melakukan menjadi dosen pembimbing lapangan di Cirebon beberapa waktu yang lalu, tahun 2024 ini ada salah satu mahasiswa kami yang mengalami kecelakaan tunggal. Misalkan saya lupa harinya, kira-kira anggaplah mahasiswa ini kecelakaan hari Rabu sore begitu ya. Maka kami sudah diberi laporan Rabu habis maghrib itu mahasiswanya kecelakaan dari Kormanit, koordinator mahasiswa unit, sehingga Kamis paginya kami langsung berangkat ke Cirebon lewat jalur darat dan langsung menengok kondisi mahasiswa tersebut, apa yang terjadi, kemudian apakah perlu perawatan intensif, apakah perlu mahasiswa tersebut dibawa ke Paskes terdekat atau bahkan ke rumah sakit. Itu adalah salah satu tugas dosen pembimbing lapangan, sekaligus juga kita tidak melupakan bahwa kita harus koordinasi dengan DPKM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat KKN UGM. Koordinasi yang baik dan pelayanan yang prima tentu akan membuat mahasiswa menjadi tenang untuk melanjutkan kembali KKN. Alhamdulillah, mahasiswa tersebut cepat pulih dan berhasil menyelesaikan KKN tepat waktu. Selanjutnya yang kedua adalah kompeten. Ini sering sekali menjadi bagian dari pekerjaan dosen adalah dosen yang dia memiliki rekod yang baik di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran, itu dimintai oleh mahasiswa rekomendasi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Mahasiswa tersebut meminta surat rekomendasi, tentu saja kita tidak bisa sembarangan memberikan surat rekomendasi. Minimal ada dua hal. Yang pertama, kita harus tahu kapasitas dan kapabilitas mahasiswa tersebut. Seberapa lama kita mengenal dan bagaimana mahasiswa tersebut melakukan riset atau pendidikannya di kampus, terutama di Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, kita juga harus memberikan data detail terkait dengan background kita sebagai dosen. Sehingga dalam memberikan rekomendasi tersebut, keahlian kita sebagai dosen sebisa mungkin memiliki kompetensi, memiliki riset maupun fokus riset yang sama sesuai dengan yang dituju oleh mahasiswa tersebut. Prodi yang dituju, misalkan kita riset mengenai teknologi atau manufaktur komposit dan manufaktur aditif, maka mahasiswa tersebut akan mengambil jurusan atau kuliah lanjut yang berkaitan erat dengan teknologi manufaktur komposit maupun aditif manufacturing. Kira-kira seperti itu dua core value dari ASN yang bisa menunjang potensinya dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik. Yang bagian kali ini adalah tentang berorientasi pelayanan dan kompeten di bidang. Terima kasih banyak. Ada beberapa kendala. Salah satunya yaitu ada proyek yang penanggung jawabnya tidak mau membuat laporan keuangan dan lepas tangan begitu saja. Solusinya yang ingin saya sampaikan yaitu perlu adanya semacam sistem informasi atau buat keuangan atau aplikasi yang user friendly untuk melaporkan keuangan proyek secara berkala dan real time, sehingga memudahkan bahkan orang awam pun yang belum pernah membuat laporan keuangan dimudahkan seperti itu. Kemudian juga selain itu ada yang menggunakan kekayaan milik negara. Dalam hal ini maksud saya adalah fasilitas kampus secara berlebihan dan kurang bertanggung jawab, seperti membawa fasilitas yang diberikan kampus dibawa pulang untuk digunakan di rumah seperti itu. Solusinya adalah kesadaran menggunakan fasilitas kampus secukupnya saja untuk di kampus saja. Individu sebaiknya jujur dan bertanggung jawab, tidak menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Promosi budaya loyalitas kepada atasan dalam dunia dosen dapat menciptakan ikatan yang positif, namun juga membawa potensi masalah yang bisa mempengaruhi kinerja akademik, profesionalisme, dan juga etika.
Nah, ancaman-ancaman ataupun tantangan dari potensi masalah yang muncul, yakni yang pertama adalah kepatuhan tanpa pertimbangan kritis. Jadi dalam konteks akademik, dosen junior mungkin merasa perlu untuk setuju dengan dosen-dosen senior atau atasan tanpa memberikan kritik atau pandangan alternatif. Nah, ini dapat dimitigasi dengan adanya dorongan dialog terbuka dan juga fasilitas pelatihan soft skill. Dan dalam hal ini tentunya pemimpin akademik harus mendorong diskusi terbuka dan menghargai pandangan yang berbeda dari para dosen. Kemudian yang kedua, adanya budaya yes man ya. Jadi budaya yes man ini bisa menciptakan lingkungan di mana dosen-dosen junior begitu merasa terpaksa menyetujui semua keputusan atasan meskipun sebetulnya mereka tidak setuju. Dan mitigasinya dalam hal ini adalah yang pertama, pemimpin harus mencontohkan diskusi kritis antar dosen baik senior maupun junior dan juga dengan pimpinan fakultas secara aktif agar dosen-dosen junior juga merasa bahwa pendapat mereka dibutuhkan dan juga harus ada evaluasi kinerja berbasis meritokrasi di mana kinerja ini dinilai berdasarkan kontribusi dan hasil nyata para dosen bukan hanya sebatas loyalitas atau persetujuan terhadap atasan. Dengan begitu semua staf dosen lebih termotivasi untuk terus berpikir kritis. Promosi budaya adaptif terhadap perubahan dalam dunia dosen ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan juga perkembangan institusi akademik. Namun proses ini juga menghadirkan sejumlah potensi-potensi masalah. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Mungkin banyak dosen merasa nyaman dengan cara kerja dan metode pengajaran yang sudah berjalan lama dan juga sudah lama dilakukan, dan perubahan seperti penggunaan teknologi baru, kurikulum baru, ataupun kebijakan pendidikan yang baru bisa memicu resistensi karena memerlukan penyesuaian yang signifikan. Kemudian mitigasi dari resistensi terhadap perubahan ini bisa dilakukan dengan edukasi dan juga pelatihan yang berkelanjutan sehingga dosen merasa nyaman untuk adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan perdosenan. Dan juga yang kedua adalah pendekatan bertahap. Jadi terhadap kurikulum baru, teknologi baru, mungkin pendekatan-pendekatan untuk diserap oleh para dosen juga bertahap bisa dilakukan, dan juga melibatkan dosen dalam proses perubahan seperti penyusunan kurikulum baru. Nah, masalah yang bisa muncul kedua yakni keterbatasan keterampilan teknologi. Jadi potensi masalah ini mungkin di era digital kita tahu bahwa semuanya sudah menggunakan digital dengan teknologi yang cepat sehingga dosen-dosen yang memiliki keterbatasan keterampilan teknologi juga harus menyesuaikan perubahan ini dengan cepat. Misalnya mitigasinya adalah pelatihan teknologi yang intensif kepada para dosen dan juga mentorship dan juga dukungan teknologi yang akan dikembangkan atau digunakan oleh dosen yang lebih menguasai ataupun oleh tenaga pendidik yang bisa membantu para dosen untuk menyesuaikan dengan keterampilan teknologi yang digunakan. Apabila kita ingin bertujuan untuk menjadi harmonis, tentu tidak mudah gitu ya. Tentu kita punya banyak hal yang perlu kita atur. Masalah yang sering ditemui ketika kita ingin menjadi harmonis adalah bagaimana kita tidak mau mendengar orang lain gitu ya. Bagaimana kita hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Ada banyak faktor gitu ya. Ketika kita berbicara, tentu kita juga perlu memperhatikan siapa yang kita ajak berbicara gitu ya. Tentu dengan macam-macam background, dengan macam-macam pengalaman yang orang lain miliki, tentu itu sangat mempengaruhi sikapnya. Maka kita perlu pikir ulang bagaimana cara kita berkomunikasi gitu, bagaimana cara kita dalam tanda kutip menghargai orang lain gitu ya, sehingga tidak ada orang yang mungkin merasa tersakiti ketika kita ajak berbicara, ketika kita ajak untuk berdiskusi misalkan gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, ada banyak hal yang perlu kita waspadai. Tentu yang paling penting bagaimana ketika kita ingin dimintai tolong, maka kita juga siap menolong gitu ya. Sehingga ada hal timbal balik yang dirasakan, sehingga harmonis itu bukan hanya dirasakan kita sendiri gitu ya, tetapi mereka juga merasa atau ingin rasanya meningkatkan harmonis atau memiliki nilai-nilai harmonis juga. Tentu ketika kita bekerja dalam suatu lingkungan yang harmonis, pasti kita akan jauh lebih betah. Ketika kita jauh lebih betah, pasti kita akan jauh lebih produktif. Ketika jauh lebih produktif, tentu instansi kita akan lebih maju. Ketika instansi kita lebih maju, tentu secara cakupan luas Indonesia atau negara kita pun
pun juga semakin maju. Maka yuk kita tingkatkan keharmonisan dalam instansi masing-masing supaya Indonesia semakin maju. Terima kasih. Ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu masih rendahnya minat kolaborasi penelitian antar lab di lingkungan Fakultas Biologi karena memang dosen sekarang dituntut untuk memiliki rumpun ilmu yang spesifik karena nantinya akan digunakan untuk pengajuan ke guru besar, sehingga minat untuk melakukan kolaborasi dengan dosen yang lain pun semakin rendah karena berbeda spesifikasinya seperti itu. Nah, mungkin solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi bahwa ini tidak hanya untuk penilaian ke guru besar ya, tetapi juga adalah untuk peningkatan H-index. Misalnya ketika kita melakukan kolaborasi, maka H-index juga akan lebih mudah untuk meningkat dan ini bisa digunakan untuk apply grant research yang tentunya ada persyaratan kolaborasi dan H-index yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu hambatannya adalah penghargaan kolaborasi ini masih sangat rendah. Misalnya untuk penulis artikel yang autornya itu lebih sedikit, maka sharingnya pun akan lebih sedikit, jadi poinnya akan lebih banyak. Sedangkan yang kolaborasinya tinggi, misalnya dengan autor dari universitas yang lain juga, ya kemudian dosen-dosen yang lain juga lebih banyak ini, maka share poinnya akan lebih banyak sehingga nilai yang didapat misalnya untuk penulis utama akan lebih kecil. Nah, sehingga ini mengurangi minat kolaborasi kepenulisan. Nah, sehingga solusinya kalau sekarang Badan Penelitian dan Publikasi UGM atau BPP UGM sudah memberikan insentif bagi artikel yang publikasi yang di dalamnya ada autor dari internasional. Nah, namun untuk yang autor dari nasional, misalnya kolaborasi antar beda universitas ini memang belum ada insentif penghargaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk kolaborasi internasional sendiri masih mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah kurangnya atau terbatasnya dana. Misalnya dosen ingin menjalin kerjasama penelitian internasional dengan universitas lain, namun belum memiliki networking karena memang dana untuk melakukan seminar internasional pun terbatas. Nah, sehingga harapannya ada alokasi dana untuk dosen mengembangkan karirnya, khususnya untuk melakukan networking dengan peneliti-peneliti internasional seperti itu. Nah, harapannya ini akan membantu dan bermanfaat. Terima kasih.